Jadi takut kena kanker. Tadi ada takut di kemo. Terus ada yang bingung. Kenapa bingung kalau di kemo? Karena takut kan? Bukan bingung kayak mana cara kerja obat kemo kan? Kalau cara kerja obat kemo kan udah tahu, udah paham bahwa dia akan membunuh sel-sel yang melakukan replikasi kan? Dia masuk ke siklus sel ya. Terus siapa lagi? Si Lasrina tadi takut kanker. Kenapa kau takut kanker? Biar nggak kena kemo. Jadi takut kemo lah kau. Jadi tadi kau bilang takut kemo enggak, takut kanker kau bilang. Rupanya takutnya apa? Takut kemo. Ya, takut di kemoterapi gitu. Ya, karena kalau di kemoterapi kenapa? Berarti kalau di kemo berarti kanker. Apa sih, Rin? Iyalah. Lalu kalau kau kanker takut kau? Kalau Takut kalau kanker. Kenapa takut kau kanker? Karena yang tadi itu lah dok, yang sel yang lainnya juga kena kan dok. Sel di tubuh kita itu. Ya kena lah. Makanya itu Pertanyaannya kalau dia kemoterapi, seberapa sel kita yang kena rupanya? Emang kau di kemoterapi berapa lama? Berarti kan sebatas dosis obat. Sebatas berapa kali diberikan obat kemonya. Obat kemo pemberian rata-rata berapa kali? Coba, pemberian obat kemo berapa kali, Dek? Rata-rata ya, satu siklus pemberian obat kemo itu 3 minggu. Berapa lama? 3 minggu. Jadi berarti kenapa dibuat dia 3 minggu? Kenapa nggak tiap hari di kemo terus sampai habis semua sel kanker itu? ada tubuh besar. Makanya supaya ada kesempatan sel yang lain tidak habis. Maka sekali 3 minggu dia dilakukan kemoterapi. Udah. Jadi tadi kau takut kemo, berarti kau takut mati. Ya, lebih bagus langsung ngaku aja. Kau Mon? Kau takut kemo, takut kanker atau takut apa? Takut apa? Tidak takut. Kau nggak takut? Kalau kena kemo apa yang akan kau lakukan? Jalani aja. Berdoa. Berdoa. Oh, biaya kemonya. Yang penting biaya. Kalau nggak ada biaya? Pasti ada. Nggak pernah kau dengar? Pasti ada. Semua kan indah pada waktunya. Kalau meninggal boleh? Ya tidak takut, tidak apa-apa. Oh, gitulah. Bisa kalian rasakan apa yang dirasakan ya? Mati rasa kita semua. Tapi kau sungguh-sungguh kan? Hah? Sungguh kan? Nggak ada rasamu takut atau gentar? Kalaupun kematian kan udah ada Tuhan yang Dari? Sudah perantaraan dari Tuhan Yesus. Oke, jadi nggak gentar kan? Masa nggak bisa kalian rasakan? Terasa. Oke, aku lanjut lah. Hot mah. Kau takut kemo? Takut kanker? Takut. Kenapa kau takut kanker? Karena mati. Takut kau mati? sekarang masih takut tuh. Kenapa kau takut mati? Masih banyak dosa. Oh, kalau berdosa apa
yang harus dilakukan kalau berdosa? Bertobat. Jadi kapan kau mau bertobat? Hari ini. Hari Minggu dong. Jadi kalau kau udah bertobat, kau takut mati? Enggak. Karena udah bertobat tapi. Udah bertobat. Jadi kau sekarang takut mati? Udah enggak. Udah enggak. Baru sinar. Bisa juga tuh dia berbuat. Udah tepuk tangan lah kalian untuk dia udah begini. Juga agak mati lah sedikit. Iyalah. Coba aku tanya kau. Siapa tadi? Dek? Hotma. Tadi kau waktu bilang takut mati, kau rasa sedih nggak? Terus waktu kau nggak mau takut mati, kau rasa apa? Lega apa enggak? Udah. Lega. Benar. Benar. Bisa kau rasakan bebanmu hilang? Sedikit hilang. Berarti belum. Nah, apa yang membuat kau merasa terbeban? Itu berarti masih ada yang menjadi faktor sebenarnya kau masih takut mati sedikit. Apa yang bebanmu? Sama saya juga. Udah. Bisa udah. Membahagiakan orang tua. Iya sama tidak. Emang gimana cara membahagiakan orang tua? Mati. Udah banyak lah yang bunuh diri kalau gitu. Iya. Gimana cara membahagiakan orang tua? Rupen? Kau tahu makanya kau tahu tapi tidak melakukan, atau kau memang nggak tahu cara melakukannya membahagiakan orang tua? Tahu dok. Tahu. Oke, mana cara membahagiakan orang tua? Yang kalau dari saya sendiri, ya baik-baik aja dok, kuliah baik, buat Rajin lah, rajin belajar, suka belajar. Suka kau belajar? pengen Suka. Rajin kau belajar. Berarti belum kau bahagiakan orang. Jadi kapan kau mau rajin belajar? dari Janji kau ya. enggak. Janji ya. Oke. Udah lega. Ada yang masih belum buat kau lega? Mana tahu kau pengen punya jodoh, menikah. Belum mau. Kenapa belum mau menikah? Ya sebenarnya enggak ada tujuan. Niat buat nikah enggak ada. Niatnya nggak ada. Tapi kalau dikasih Tuhan jodoh, Ya diterima aja. oke, bagus. Masih sedih kau? Enggak. Lagi Oh, lagi flu aja. Amin. Oke. Pit, orang dapat dong. tanpa bolon. Enggak dong. Kau nggak takut? Boleh kena kanker? Kan bisa sembuh. baiklah. Bisa sembuh. Kan sembuh. Di mana kau belajar kanker bisa sembuh? Bagaimana cara sembuh dari kanker? Bahagia dok, bahagia dalam obat. Gembira. Jangan waktu ini dokter berarti. Hati yang gembira. Hati yang gembira ya. Jadi kalau kau kena kanker, kau bisa gembira Gembira sekali dok. dengan cara apa? Tetap bersyukur aja. Kenapa kau bersyukur? Udah dikasih Tuhan uji kayak ini, tapi aku masih masih bisa menjalankan dikasih Tuhan nafas. Terus kalau harus meninggal boleh? Mulai ya kan, goyang awak ya kan? Hah? Iya, kalau dipanggil Tuhan ya nggak apa-apa. Kalau masih dikasih nafas Tuhan, berarti masih ada tujuan saya hidup di sini. Walaupun dengan mengidap kanker. Oke. Jadi kepastian sembuh itu iya, pasti sembuh. Pasti. Tapi yang pasti itu adalah di sorga. Pasti itu adalah ketika meninggal. Karena semua yang hidup pasti semua yang sakit tidak pasti sembuh. Iya, kan itu pelajaran kedokteran. Jadi kalian udah berapa semester nih berarti? Udah 6.
Udah 7 semester, udah mau habis kuliah kan? Ada kalian baca satu penyakit yang dia 100% bisa sembuh? Masa sih ada? Ada paling apa? Diare akut, mencret, diare karena virus. Iya, rotavirus lah pada bayi misalnya, sembuh kan? Terus kanker di mana kalian baca bisa sembuh? Ada Tapi namanya dong. sisi. Saksi. Jadi kalau satu bisa sembuh, berarti 100% sembuh. Enggak dong. Tergantung sistem imun masing-masing. Ya gitulah. Maka bagaimana supaya sistem imunnya baik? Gembira. Dia gembira. Bagaimana supaya pasien gembira? Bersyukur. Enak di kau kata pasien nanti. Ya apa guna dokter? Hah? Guna dokter apa? Ini kan kamu jadi dokter nanti. Membantu. Membantu apa? Membantu minum obat. Nah udah paham. Kalau dokternya sendiri pun tak semangat, takut dia dengan kanker, lalu dia punya pasien sakit kanker, rasa takutnya mengalir sama si pasien. Saking takutnya dia, pasien bertanya banyak, dokternya bilang udahlah bu, nanti diobati. Karena dia nggak mau lama-lama dekat dengan orang yang sakit kanker. Kalau kau takut dengan sesuatu, kau pasti akan berusaha menghindar. Ya itu dia. Sementara kita dokter dipanggil untuk menolong orang yang sakit, tapi kita malah menghindari orang yang sakit. Karena kita merasa tidak mau menjadi seperti orang yang sakit itu. Lalu kita menjadi sedih dan kecewa. Alhasil pasiennya tambah sakit. Bisa? Yo. Kau takut? Bingung sih dok. Bingung? Apa yang kau bingungkan? Antara takut atau enggak? Berarti kau nggak tahu dirimu. Tahu? Kau dokter kan? Mau jadi dokter kan? Kau takut nggak kanker? Takut? Kenapa kau takut? Bisik-bisik. Terus kenapa kau jadi dokter? Hah? Kan bingung kau kan? Kau mau jadi dokter? Kau yang mau atau siapa yang mau? Kau yang mau kan? Udah tahu kata tugas dokter kan? Apa? Menolong. Kayak mana orang takut menolong orang takut? Jadi apa? Tadi dia udah jawab, bantu. Ketakutan dia itu adalah karena merasa masih banyak dosa. Maka caranya supaya jangan takut lagi ketika kita sadar masih banyak dosa, kita bertobat. Orang tua mau dibahagiakan, dia tahu cara membahagiakan orang tua adalah sekarang dia kan disekolahkan sama orang tuanya. Berarti anak-anak yang disekolahkan oleh orang tuanya, cara membahagiakan orang tua adalah dengan rajin belajar. Itu cara penghargaanmu. Kau menghargai orang tua yang sudah menyekolahkan kalian di sini dengan biaya yang mahal. Rajinlah belajar. Kalau persoalan target kalian adalah IPK bagus mah bisa dibohong-bohongi. Tinggal kalian cari soal lama, dipelajari soal lama, terus nilainya tinggi, ya sudah. Terus apa itu yang membahagiakan orang tua? Kalian pun tahu kalian membohongi orang tua. Gimana membahagiakan? Pantas aja takut mah. Takut kau kanker? Nah, kenapa kau nggak mau takut kanker lagi? Karena kan ya maksudnya kan juga ada pengobatan juga walaupun nggak 100% ya dok sembuh. Cuman kan ya mungkin Tuhan kan kayak ngasih ujian sama manusia itu nggak melebihi batas manusia itu sendiri. Jadi kayak ya udah percaya aja gitu.
Oke, kalau ku dengar dari jawaban dia memposisikan dirinya sebagai pasien dia. Pengen sembuh. Kau mau ngapain di sini? Jadi dokter. Jadi dokter. Paham ya? Dokter tugasnya menolong. Kalau orang yang menolong harus lebih kuat. Bisa ya? Kau harus punya jawaban panggilan hidupmu. Aku tidak takut kanker. Supaya apa? Supaya kau bisa tolong orang yang sakit kanker. Bisa ya? Tapi aku pun nggak boleh bilang, oh berarti aku nggak kena kanker. Ya nggak bisa. Tapi aku harus bisa membayangkan diriku kalau aku memang Tuhan izinkan kena kanker, aku tidak takut. Supaya apa? Supaya kalau aku kena kanker nanti hidupku menginspirasi orang lain. Nah kalau nanti datang sama pasien, jangan takut ya Bu, semangat ya Bu. Ditengok sama pasien, dokter aja lemas katanya. Iya, aku pun takut juga nya Bu kena kanker. Jadi apa pasiennya? Saya dan bohong juga nggak bisa. Saya nggak takut. Kayak bencana. Bencana yuk. Saya. Jadi harus dari diri kita mau menerima penugasannya itu ya dari Tuhan. Oke. Si Dirga. Kau takut, Dek? Jawab enggak ya, terpaksa, cepet-cepet dia. Enggak. Jujur. Jadi kalau kena kanker apa yang akan kau lakukan? Kanker ya berusaha mengobati lah. Gimana cara kamu mengobati diri sendiri kau? Ya dengan kemoterapi tadi. Dari mana kau tahu bisa sembuh kau dengan kemoterapi? Ya kita berusaha. Apa usahamu? Makan nangis kau kan? Hah? Iya, Nggak takut tapi sedih. Jadi? karena punya Tuhan. Tuhan kan pasti tolong. Enggak, aku pun tahu kau sekarang lagi khawatir. Hah? Kau aja goyang-goyang. Iya dok. Hah? Jujur, takut kau? Enggak. Dari mana aku tahu kau nggak takut? Karena jalan hidup kita itu kan udah ada diatur sama Tuhan. Jadi kalaupun kita sakit ya itu udah keputusan dari yang atas. Terus kau ngapain? Kita menerima dan tetap berserah dan tetap berdoa sih dok. Apa sih doamu? Tuhan menyertai selalu. Iya, Tuhan menyertai. Gak usah kau doa juga, Tuhan menyertai kok. Emangnya dia Tuhan yang harus kita doa terus dia menyertai? Hah? Dia hadir di dunia ini, maha hadir lagi, bukan hanya hadir. Tinggal kita. Tadi kau bilang berdoa, apa sih doamu? Semoga Tuhan Menolong. Berarti Tuhan cuma tempat nolong. Jadi tadi kan kau bilang kau terserah. Kalau memang Tuhan bilang kau mau sakit kanker, Tuhan menolong apa? Apa? nggak ada yang mustahil bagi Tuhan dok. Ya ngapain dibuat Tuhan kau jadi sakit kanker? Hah? Terasa nggak hatimu goncang? Nah, gitu loh. Itu kau harus bisa mengatasi. Kalau kau goyang kayak gini, nanti ketemu pasien kau tambah goyang. Jadi supaya nggak goyang kali kau kan, udah kau gitu TikTok kau kan? Kau dengar tiap malam. Daripada kau nggak belajar, bagus dengar TikTokku. Kalau nggak nengok YouTubeku. Kau dengerin terus hafal yang bilang Dokter Joseph ini ya. Hah? Karena tugas kita itu bukan hanya kalau kita mengalami kanker nanti, bukan. Kita lebih dari itu loh. Kita menjadi penolong buat orang. Tapi di tengah-tengah kita mau menjadi penolong buat orang, percayalah, masalah bukan jadi nggak ada dalam hidup kita. Jangan pikir hidupnya jadi mulus nanti, enggak. Kau pasti punya banyak tantangan nanti.
Nah, di tengah-tengah tantangan itu, bagaimana kalian bisa menerjemahkan hidup kalian, ketulusan hati kalian untuk menolong orang yang sakit? Karena nanti kalian akan satu waktu akan mengalami beban kalian berat, beban pasien juga berat. Lah, mau buat apa? Kau beban berat, pasien beban berat. Kau buat apa sebagai dokter? Mau menghibur siapa kau? Coba aku tanya, siapa mau kau hibur? Mau kau hibur pasien? Nah, kan diri sendiri yang kau hibur. Jadi kapan kau menghibur pasien? Nggak ada. Maka pasien akan kita abaikan. Tahu arti diabaikan? Sama itu dengan tidak mengasihi. Jangan pikir kata mengasihi lawannya membenci. No. Kalau kita nggak sayang sama orang, itu sama dengan kita bukan membenci, mengabaikan dia. Kita anggap dia nggak ada. Kita anggap dia nggak ada urusan gua sama Allah. Itu tidak mengasihi. Nggak mesti benci. Nggak mesti kita bilang mati aja kau. Nggak. Cukup dengan kita mengabaikan keberadaannya, kita sudah tidak mengasihi orang itu. Nah. Udah ikhlas kau? Benar kau berserah sama Tuhan? Benar. Kalau kita bilang kita sungguh-sungguh benar berserah sama Tuhan, hatimu tuh akan damai. Damai sedamai-damainya. Dan kalau kita udah merasakan damainya itu ya dek, kau mau pindah dari tempat yang udah buat kau damai? Aku tanya kau. Bodoh kalau kita mau pindah. Tapi kalau hari ini hidup kita keluar masuk damai, rusuh, damai, rusuh, damai, rusuh. Berarti damai yang kita alami selama ini masih damai yang palsu. Tapi kalau kau udah dapatkan damai yang sejati, kau nggak mau kemana-mana. Kau mau di situ, kau tinggal di situ. Dengan cara apa? Berserah tadi, terserah Tuhan aja. Ikhlas, nerima. Apapun keadaanku Tuhan, aku terima. Kalau kita takut berarti kita tidak mau menerima. Makanya tidak boleh takut. Kasih melenyapkan segala ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi kalau kau sayang sama pasienmu nanti, kau nggak ada punya rasa takut. Oke? Sakit kepala dek. Mana tahu kau perlu pertolongan lebih lanjut, kau WA aku, jangan ragu. Mau sampai kapan kau bawa bebanmu? Ya, ini kalian mau koas, ya. Di koas akan bertemu dengan banyak lagi orang yang sakit ya. Dan bebannya akan semakin berat, tidak akan semakin mudah. Aku ada, kalau memang Tuhan izinkan, nolongin kalian supaya cepat bahagia. Sejujurnya aku pun merasa terlambat bahagia. Masa tamat SMA kecewa. Selama kuliah pun aku penuh dengan kekecewaan. Masuk koas apalagi aku kecewa. Aku buktikan dengan apa? 1,5 tahun aku minta cuti. 1,5 tahun 6 bulan aku cutikan diriku. Bayangkan. Kawan-kawanku koas lanjut kan siklusnya. Aku libur dulu pak. Aku bilang nggak tahu aku mau mikir apa. Aku bilang aku liburkan diriku, kerjakan hal yang aku mau waktu itu. Kebetulan aku waktu itu suka nyanyi. Jadi aku belajar nyanyi sendiri, belajar musik aku. Padahal nggak ada pernah belajar musik sebelumnya, belajar sendiri aku. Itulah yang aku lakukan. Kecewa. Sampai pada satu titik, kenapa aku kecewa? Aku tidak boleh kecewa. Aku memilihlah untuk berserah. Sekarang ku ajaklah kalian hari ini, ayolah serahkan aja hidupmu sama. Iya, kalau kau udah serahkan, jangan kau pikirkan lagi. Karena kalau kau pikirkan berarti belum. Iya. Malah kalau kita pikirkan lagi, kita bilang Tuhan aku berserah ya. Tapi kita pikirkan, artinya apa?
Bohong. Siapa yang kita bohongi? Siapa lagi yang dibohongi? Kan doa tadi. Emang boleh? Emang seboleh-bolehnya bohongin Tuhan? Oke, bisa ya? Oke, Tito. Karnis. Kau kan? Takut? Takut kanker enggak? Takut kemo? Enggak juga. Enggak juga. Apa yang kau takuti dalam hidup ini? Enggak ada. Nggak ada. Tuhan pun nggak takut ya? Aku takut Tuhan. Cuman kalau yang karena penyakit kayaknya enggak. Oke, bagus. Kematian juga enggak ya? Enggak. Takut gagal ada? Takut gagal? Future dok, Hah? masa depannya. Enggak dok. Enggak apa-apa ya? Karena saya yakin juga bakal di-handle sama Tuhan. Kapan kita dihandle Tuhan? Udah dari sekarang. Waktu kita Iya. Ini kau diangkat Tuhan. Kalau kau tenang, kau akan diangkat dengan mudah. Tapi kalau kau gusar, kok kayak gini hidup ini, kok kayak gini hidup ini, kau melawan, jangan kayak gitu, jangan kayak gitu. Tuhan mau megang kau bingung. Bahkan kita bilang lagi, Tuhan pegang erat aku. Paham nggak? Tolong Tuhan pegang aku, pegang ya. Tapi kita melawan. Kau bayangkan, kau dipegang satu tangan yang kuat, tapi di dalam genggaman tangan itu kau memberontak. Apa terjadi? Lepas semua sendi-sendimu. Kalaupun gak lepas sendimu, mulai kau fibromialgia. Sakit ototmu, sakit kau di tengkuk, sakit di sini. Karena Tuhan sedang memegangmu supaya kau jangan jatuh. Tapi kau memberontak, kok kayak gini hidup. Ya nggak? Lah kita kalau lagi ada kesusahan, ada masalah, tenang dulu. Tenang, dipegang Tuhan. Jangan galau. Makin galau makin kacau. Ya nggak? Cocok rasa. Enak nggak hidup nih? Hah? Enak hidup? Enak nggak? Siapa nama dia? Eka. Eka, enak hidup nggak? Enggak jawabnya. Kamu udah takut. Nggak enak kan hidup kan? Iyalah dia enak-enakan. Iya kan? Hah? Kak? Enak hidup? Enggak kan? Enak hidup? Masa kau aja termenung dari tadi? Enak nggak? Kenapa enak hidup? Karena? Sering ketawa-ketawa. Kalau sama teman. Kalau nggak ada teman, enak hidup. Hah? Apa enak? Apa senang? Sendiri bisa tidur dong di kos, sambil scrolling doang. Bisa tidur ya? Berarti kau nggak sering terganggu tidur ya? Oke. Takut kanker? Takut kemo? Takut meninggal? Apa yang kau takuti? Hah? Cuma Tuhan yang kau takuti? Ya. Sama orang tua? Kenapa kau takut sama orang tuamu? Maksudnya takut dihormati gitu loh. Hormat, ya kan? Takut yang dalam arti positif, hormat namanya, ya. Oke. Siapa yang ku panggil? Kartika. Kau kan? Takut kan? Kanker? Sedikit dong. Apa beda takut sedikit dengan takut banyak? Pertanyaanku apa? Takut atau jawabanmu? Ya takut aja. Udah. Kenapa kau takut? Oke, bertanya. Belum siap. Emang siapa yang siap di sini? Intinya kita sekarang kena kanker nggak? Kan enggak loh. Sekarang enggak. Terus besok kena kanker? Nggak tahu jawabnya. Karena besok kita hidup atau enggak pun yang tahu cuma. Nah jadi kalau memang Tuhan buat kita sakit kanker, emang kenapa? Kenapa kau takut? Belum siap meninggal. Belum siap untuk dapat penyakitnya itu. Jadi kapan kau siap?
Ayo, kau jawab apa? Ku lanjut pertanyaannya, Cok. Biar ku jebak kau. Belum siap. Terus kapan kau siap kena kanker rupanya? Hah? Nggak tahu dong. Iya, jadi jawabanmu boleh gitu rupanya. Terus kamu jadi dokter? Apa dah? Kamu jadi dokter? Kalau nanti pasienmu sakit kanker gimana? Dikuatin dong, disemangat. Kayak mana kau nyemangatin? Emang kau semangat? Semangat Pak Nik. Semangat 45 karena kau nggak kena kanker. Nanti dibilang pasien sama kau, dokter kan enak. Orang dokter nggak kena kanker, paham? Karena kau semangat karena nggak kena kanker. Salah satu dokter itu yang harus dilakukan adalah empati. Tahu empati? Apa artinya? Merasakan apa? Jangan cuma merasakan, mau. Kau mau nggak ikut merasakan apa yang dirasakan oleh pasien? Itu empati. Kau nggak akan bisa menolong orang lain kalau kau tidak punya empati sama dia. Kau harus merelakan dirimu. Makanya ku tanya, takut kalian kanker? Karena kalau kalian takut kanker, kalian nggak rela kena kanker. Kalau kalian nggak rela kena kanker, itu ku bilang tadi, nanti ketemu pasien kanker yang kalian kerjakan apa? Udah ku resep, udah ibu di kemo, udah selesai. Udahlah bu, ibu gak usah nangis-nangis gitu lah bu. Paham? Kalian akan bilang gitu. Makanya ini penting. Tutorial kanker, apalah gunanya kalau keluar dari tutorial ini kalian orang-orang yang takut kanker? Lo mau buat apa kita sama pasien? Ya. Ku ganti pertanyaan kalau gitu. Rela kau kena kanker? Rela, aku relakan. Coba pikir-pikir dulu Pak ya bilang. Rela? Enggak. Rela dong. Nah, gitulah. Coba. Enak hatimu bilang itu rela? Bisa kau rasa lega? Bisa dong. Takut kau kanker? Enggak dong. Takut kau kemo? Tidak dong. Jadi kenapa kau tadi takut kanker? Udah pencerahan ya. Oh, ini udah pecerah. Daripada direpeti dokter Joseph ya kan? Aku sama bilang iya aja. Tenang aja kau, aku tahu nih nanti. Cuma ya udahlah, jadi kau terus aku tanya. Yang penting kau tahu maksudku. Buka hatimu. Relakan. Sebab keputusan kita akan kena kanker atau tidak, itu Tuhan yang tahu. Oke? Saya kita nggak tahu. Itu rahasia Tuhan, itu hak Tuhan, itu suka-sukanya tuh. Kita hanya hidup sebagai ciptaan yang takut akan Tuhan. Tak lebih tak kurang. Siapa lagi yang belum kutanya? David. Udah tadi si David. Oh, David satu lagi. Oh. Kau David satu lagi. Pardede. Belum. Berdiri. Takut kau? Tidak dokter. Kenapa? Ngikut dia. Oh, bukan. Iya. Karena aku pernah baca dokter dari kitab Filipi kalau nggak salah. Is. Kami kok udah dengar kitab-kitab gitu kan. Langsung dingin hati kami. Lupa ya tidak. Ya nggak apa-apa. Apa isinya? Tentang makna tentang makna dari Paulus tentang kehidupan dokter, bahwa kehidupan itu Kristus dan mati adalah keuntungan. Iya. Jadi kalau harus kanker juga, Justru kita harus gembira ya dokter, karena di situ Tuhan menunjukkan kuasanya loh, bahwa Dia bisa menciptakan dan bisa menghilangkan juga. Jadi supaya kegembiraan kita nggak palsu, itu ku bilang. Kalau kau mau nolongin pasien yang sakit kanker dan kau tahu hati yang gembira adalah obat yang manjur, termasuk untuk orang sakit kanker, maka orang sakit kanker perlu merasakan gimana sih orang yang kena kanker itu gembira, benar? Maka kalau kau sebagai dokter, kau masuk ke ruangan kemoterapi dengan kerelaan Tuhan. Kalau memang aku harus menanggung ini, aku akan memikul salibku. Tapi aku tahu aku harus membawa sukacita. Aku bersyukur aja sama Tuhan. Maka kegembiraan yang kau rasakan akan ditularkan kepada pasienmu. Pas.
Apa kalian di sini nggak mau jadi ahli-ahli onkologi? Mau dong. Ya nggak mau juga nggak apa-apa deh, nggak usah dipikirin deh. Lepasin aja. Kau udah malah membayangkan ngeri kali hidup ini. Hah? Enggak. Bersyukur hidup. Oke, ada lagi belum panggil? Siapa? Udah semua ya? Kayak belum. Kau udah ya? Oke, ada mau kalian tanya? Jam 5 pas. Dokter sendiri dok, dokter takut. Enggak. Kenapa dok? Semua jawaban yang ku bilang tadi adalah jawabanku. Baiklah dok. Atau ku tanya sama kalian, adakah di antara kalian yang di sini jujur aja, kalau memang nggak rasa bilang nggak rasa, tidak bisa merasakan kalau aku bahagia dan gembira? Atau ku tanya lagi, adakah di antara kalian di sini yang meragukan kegembiraanku? Takut kau kan digas balik kan? Iya, terasa dong. Dokter pernah sedih? Pernah. Kamu tidak? Pernah. Pernah ada orang yang diabaikan. Aku mengabaikan orang. Iya. Pernah. Kayak mungkin satu person yang udah mending ini orang gak usah masuk lagi. Yes. Iya, tapi aku tahu. Aku sadar kalau aku abaikan dia, aku yang berdosa. Contoh ya, sampai hari ini juga ada orang yang buat aku kecewa. Kadang kalau lihat mau ku abaikan, tapi tahu nggak? Setelah ku lakukan pengabaian, nggak enak hatiku. Aku cuma bilang, Tuhan ampun Tuhan, aku perlu kekuatan lagi. Coba deh Tuhan kasih kesempatan sekali lagi. Bisa ya? Maka satu waktu pernah ditamparnya pipiku, aku cuma terdiam. Tapi orang udah panas. Kok mau kau ditampar? Gak apa-apa, jangan dibalas. Aku cuma bilang jangan dibalas. Tapi aku pulang hatiku gak tenang. Ternyata Tuhan bilang tadi kayak kata di Alkitab, tampar pipi kanan, kasih harusnya aku kasih pipiku satu lagi. Karena pipiku ada dua. Dia niat nampar pipiku, pipi gua ada dua. Maka sekali lagi terjadi juga seperti itu. Kutawarkanlah, nah satu lagi lah tampar. Yang ada cuma dapat ludah. Nah, oke, apa-apa, siap. Mau kau coba aku? Tamparlah nah. Enggak. Asal aku dengan kesadaran ya, pasti akan ku kasih satu lagi. Tapi mungkin kita manusia, ada waktu kita mungkin jenuh loh. Ini masalah melatih dirimu. Contoh di jalan. Mungkin kalau hari ini aku di jalan dibandingkan dengan minggu lalu mungkin masih ada emosiku sekian tinggi. Tapi hari demi hari kita sadar, jangan marah. Sebab orang, ini ya, seminggu ini penyadaranku gini, Tuhan itu cuma menciptakan manusia. Tuhan itu nggak menciptakan manusia yang baik dan manusia yang jahat. Maka kalau aku marah kepada manusia, sementara Tuhan berikan dia hidup, paham? Artinya apa? Aku marah sama siapa coba? Iya. Pasti aku akan nanya, Tuhan kok kau ciptakan manusia kayak dia? Apa Tuhan gak marah sama kita? Maksud Allah, gue menciptakan ada orang baik, ada orang jahat. Tuhan cuma ciptakan orang. Tuhan ciptakan Adam pada awalnya. Terus apa Tuhan gak tahu bahwa kalau Adam berdosa? Tahu. Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Dia biarkan. Sebab yang dia ciptakan adalah manusia yang bebas. Bebas sebebas-bebasnya seperti kalian. Bebas mau melakukan apapun yang kalian mau. Tinggal persoalannya adalah, maukah kita sadar kalau hidup kita itu cuma Tuhan yang bisa berikan? Maukah kita sadar kenapa kau dilahirkan di dunia ini? Kau lahir tanggal berapa? 10 Juli. 10 Juli tahun 2000? Kenapa kau lahir di situ?
Hah? Siapa yang tentukan kau lahir di tanggal itu? Paham? Ada manusia yang bisa menentukan tanggal lahir? Tidak ada. Nah kalau bukan Tuhan siapa? Operasi, itu kan udah tahu kok lahirnya. TTP-nya kan dihitung. Kan mau kok dilahirkan prematur? Ada yang kayak artis-artis gitu kan, dia mau tanggal cantik, jadi anaknya dilahirkan saat itu. Iya, tapi tetap dalam rentang batasan yang normal. Kurang dari situ prematur, lebih dari situ berisiko terhadap ibu. Lo masa mikirin mau tanggal cantik kau? Normalnya kau lahir di bulan Desember. Tapi karena pengen supaya keren gitu, aku mau bulan Februari lah. Februari. Bisa. Emang boleh. Bisa kan? Bisa. Jadi dari situ aja, coba kau jawab. Untuk apa kau ada di dunia? Siapa yang mau kau ada di dunia? Nah, baliknya ke situ. Yang mau saya hidup di dunia adalah Tuhan. Yang mau siapa? Tuhan. Pertanyaannya, maunya siapa yang kita hidupi di dunia ini? Maunya Tuhan. Yakin? Bukannya maunya kita. Mau sukses, mau kaya, mau apa lagi? Mau dihormati, mau dihargai, itu maunya kita. Terus maunya Tuhan apa buatmu? Apa itu? Ya cari tahu apa maunya Tuhan. Dari mana cari tahunya? Ya baca kitab sucinya. Beranak cucu. Itu bukan maunya Tuhan, itu perintah. Beranak cucu. Sebab kalau itu maunya Tuhan, yang maunya Tuhan itu ada manusia. Persoalan siapa yang melahirkan manusia? Urusan siapa? Urusan Tuhan dong. Masa sih? Paham ya? Apa harus dari kau beranak cucu? Enggak. Dari orang lain juga beranak cucu lah. Tanpa kau juga bisa tetap ada beranak cucu gitu. Jangan paksain Tuhan. Jadi kalau nanti ketemu kasus, wah kami gak punya anak dok. Kayak mana dok? Mau promil. Kau bilang apa? Kalau memang kehendak Tuhan, kalau Tuhan izinkan ibu punya anak karena berobat sama saya, nah apa kau bilang? Itu bukan karena aku, karena Tuhan. Berarti nggak usah bayar dong dok. Apa kau jawab? Terserah ibu. Gitu. Nggak usah bayar. Soalnya itu yang kasih tuh. Siapa awak bisa membuat manusia gitu loh? Kan sama artinya dengan itu ya. Ya. Jadi hidup ini pilihan. Kau mau ikut maumu atau ikut maunya yang menciptakan kita. Siapa yang menemukan bola lampu listrik? Thomas Alva Edison. Mana tahu dulu tiba-tiba si Thomas Alva Edison lupa. Dia meletakkan sembarangan bola lampunya. Tiba-tiba dilihat anak kecil. Apa yang dilakukan anak kecil terhadap bola lampu itu? Dia tengok bundar. Kalau bundar sosok jadi apa? Bola. Ya ditendang-tendang jadi bola. Yang tahu siapa? Si Thomas itu. Yang tahu ya si Thomas lah. Untuk apa itu diciptakannya? Sebab pada waktu itu belum diumumkan juga. Jadi dia menemukan. Ya kan? Kadang-kadang kita kayak gitu. Kita jumpai hidup kita sekarang. Kita jalani aja semau kita. Kalau ada orang jahat samamu, apain? Nah kan kau pukul kan? Kau yang ciptakan siapa? Terus maunya Tuhan apa kalau kau ketemu orang jahat? Mengasihi. Nah, mengasihi dia.
Mengampuni dia. Kalau kau punya orang tua jahat gimana? Mengecewakan buatmu? Maafkan. Oke. Kalau kau sakit kanker kau ngapain? Iyalah berobat ya iya. Apa Tuhan suruh kau berobat? Kau berserah lah. Setelah kau berserah baru kau ikuti jalan-jalan Tuhan. Kebetulan sekarang kita di masa yang ada dokter, ya kita datang ke dokter. Tapi kalau dulu belum ada dokter, yang ada tabib. Ya kau pergi ke tabib. Nah kau sekarang jadi mau jadi dokter. Untuk apa kau jadi dokter? Mengobati orang. Paham ya? Nah, ada lagi yang masih agak beban-beban berat ini masih terasa, ya. Udah lega. Nanti gara-gara mau pulang cepat kok. Kau bilang lega. Kau siapa nama, Dek? Laura. Kau Laura? Kenapa lah kau sedih? Aku percaya. Enggak kan? Kenapa kau sedih? Belum pernah sejauh ini belum ada sedih dong. Belum ada sedih. Cuma nggak rasa apa-apa. Hah? Datar. Bahagia kau? Coba buka maskermu. Oh ini baru bahagia sekarang. Hah? Lagi batuk. Oh kalau batuk kenapa? Pakai masker. Jadi kalau pakai masker? Jangan lupa sama orang. Nggak bisa senyum kau pakai masker. Coba senyum. Gitu loh, jadi dokter jangan mahal-mahal senyumnya. Kau senyum dari mata kalau lagi pakai masker. Ya? Oke. Udah, ada mau nanya? Nggak ada? Udah jelas. Ini berarti kita apa? Skill lab nanti hari Rabu ya? Skill lab Rabu. Oh, jam 3 ya, tetap lah ya. Ini nanti buat pakai apa aja lah. Kalian pakai apa? Canva ya? Ngerjain PowerPoint pakai apa? Canva. Canva bisa di-share juga kan? Bisa share ya. Kasih linknya ke aku ya. Nanti kirimkan ke grup itu ya, biar aku bisa ngikutin ya. Canva yang berbayar berarti kalian kan? Enggak. Emang bisa Canva nggak berbayar di-share? Kayak mana caranya? Open access dong. Open access-nya aja, tapi dia nggak bisa pakai gambar-gambar yang ada yang premium juga. Udah. Oke, thank you lah kalau gitu. Kalau nggak lagi mau kalian tanya, pelajarilah ini kanker payudara sebagai kanker yang sangat sering, ya, sangat sering. Khususnya buat teman-teman, adik-adik yang cewek, ya, ini tolong jadi perhatian buat kalian, ya, supaya kalian bisa, bukan supaya kalian kena, supaya kalian bisa menginspirasi perempuan-perempuan yang lain semuanya. Karena sejauh ini kanker paling sering apa? Perempuan. Serviks ya, yang pertama ya. Baru yang kedua adalah payudara. Nah, kenapa? Karena memang bagian organ inilah yang paling aktif, dia dipengaruhi oleh hormon. Dan hormon itu adalah bagian yang sangat-sangat dipengaruhi oleh perasaan. Kau sedih, hormonmu terpengaruh. Kau gembira, hormonmu dipengaruhi. Tinggal efeknya. Kalau sedih, efeknya negatif. Kalau kau gembira, hormonnya akan positif. Jadi kau harus bisa menemukan kebahagiaan lewat dari tutorial ini. Andai kata di kertas ini ada penilaian bahagia, tidak bahagia, pasti ku buat penilaiannya sama kalian. Kalau belum bahagia pasti ku buat jangan lulus ini, belum bahagia. Tapi syukurnya nggak ada penilaian itu. Jadi biarlah itu menjadi perenungan kalian lah, ya. Kalian biarkanlah diri kalian itu kalau mau dipakai Tuhan. Oke. Thank you very much. Siapa berdoa tutuplah dalam doa. Baiklah dokter dan teman-teman, sebelum mengakhiri tutorial kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami ucap syukur pada Bapa karena Kau masih memberkati kami hingga pada sore hari ini. Bapa, sebentar kami sudah selesai melakukan tutorial. Berkatilah dokter yang telah mengajari kami dalam tutorial ini, dan teman-teman yang ingin
pulang ke rumahnya masing-masing. Terima kasih Bapak, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami. Amin. Amin. Thank you. Sampai jumpa. Makasih, Dokter. Berarti kalian teken yang